Baik, halo semua, balik lagi di MotoGP Grandstand Indonesia. Nah, Nanda, sekarang MotoGP udah libur ya. Iya, summer break. Summer break, libur pramusim. Udah kita lewatin udah 9 race. Iya kan, 19 Iya. musim kemarin. Nah, di libur pramusim ini bisa dibilang setengah awal musim kemarin banyak hal yang pengen dibahas sebenarnya ya. Banyak yang pengen dibahas sebenarnya. Jadi tapi sekarang nih gue pengen fokus ke uh, leader board MotoGP musim ini, seorang Quartararo. Nah, bisa dibilang benar-benar kuat lah ya Quartararo musim sekarang. Udah beda dari tahun yang Nah, iya benar. sebelumnya. Iya. Oh, kalau dari pandangan lu apa yang beda dari musim kemarin dari Quartararo ya? Quartararo rookie tahun 2019 kan. 2019 bisa dibilang Quartararo itu sebagai underdog lah yang nggak terlalu diunggulkan karena dia sempat hilang di Moto. Nah, iya, sempat bisa dibilang overrated di Moto3, terus perlahan-lahan mulai hilang di Moto2 pun juga sempat hilang, terus menang di Catalunya tahun 2018 kalau nggak salah. Baru di sana dia dikotak sama Petronas, join di MotoGP tahun 2019. Dan sebenarnya si Quartararo ini udah tampil bagus semenjak Qatar 2019 di sesi free practice dan qualifying. Tapi sayangnya seingat gua ada permasalahan technical problem di motornya saat sebelum mulai start, dan akhirnya dia DNF. Entah DNF mulai start dari pit, gua juga rada lupa. Nah, terus pas di Jerez 2019 dia juga tampil bagus lagi. Tapi sayangnya lagi-lagi technical problem lagi. Bisa dibilang problemnya musim kemarin itu musim 2019. Oh ya, masalah teknis lah ya. Ya, masalah teknis di saat dia kuat di awal musim gitu. Terus tapi dia udah bisa podium, dan dia juga ganggu Marquez di setengah musim terakhir di 2019, dan dia bisa dibilang sebagai kandidat juara dunia di tahun 2020 selain Marquez sama Dovizioso. Nah, ditambah Marquez di Jerez 2020 itu kan cedera. Dan dia Marquez cedera di race pertama, Quartararo menang di race pertama, dan dia juga menang di race kedua. Jadi semakin tinggilah ekspektasi fans MotoGP sama si Quartararo. Tapi sayangnya dia memanage performa, memanage emosi, memanage mentalitasnya dia selama 2020 itu bisa dibilang kurang baik. Jadi Quartararo di 2020 selain menang ya, itu nggak ada podium. Jadi seperti kalau nggak menang ya nggak podium gitu. Biasanya kalau misalnya Rossi atau Marquez di zaman dia mendominasi kan, kalau nggak menang ya minimal podium lah gitu kan. Cuma Quartararo ini beda di tahun lalu. Dia menang, kalau nggak menang ya benar-benar di belakang lah gitu. Banyak masalah ini segala macam. Dan apa yang menjadi masalah di tahun 2020 itu bagi Quartararo adalah ya sedikit banyaknya ada sedikit permasalahan di motor. Cuman yang paling mempengaruhi performanya dia di 2020 adalah mentalitas dia yang tidak cukup siap untuk menjadi juara dunia gitu. Nah, akhirnya disalip sama Joan Mir yang mana dia punya talenta dan dia juga pernah juara dunia dan punya mentalitas untuk juara dunia. Nah, di tahun 2020 Quartararo mencoba untuk merubah atau memperbaiki kekurangan dia di segi mentalitas gitu. Jadi dia di 2019 dan 2020 itu kan sebenarnya udah punya performa yang bagus. Cuman terganggu sama masalah mentalitas gitu. Nah, di 2021 ini performa yang bagus itu dipertahankan dan mentalitas yang kurang ini diperbaiki gitu. Nah, itu yang menjadi poin plus gitu. Sebenarnya kalau bagi gua Quartararo itu mirip sama Lorenzo sebenarnya. Dia itu konsisten, cepat, smooth juga, dan ketika udah nyaman sama motor itu bakalan bahaya bagi para rival gitu kan. Ditambah
mungkin bisa dibilang raja di era ini adalah Marquez kan. Ya. Sebenarnya Quartararo adalah ancaman terbesar bagi seorang raja yang namanya Marc Marquez ini gitu. Jadi apa yang lu tanya tadi kan perbedaannya di segi mentalitas sih gitu. Jadi kalau di tahun lalu itu Quartararo kayak harus menang, setiap seri itu dia pengennya menang gitu. Cuman di tahun ini yang berbeda itu adalah kalau nggak menang ya udahlah gitu, podium 2 atau 3 nggak apa-apa, ataupun 5 besar ya oke gitu. Jadi nggak ada tekanan mental yang mempengaruhi dia gitu. Itu sih yang berbeda dari Quartararo. Memang banyak juga sih yang bilang Quartararo itu memang mirip Lorenzo banget gitu kan. Kayak walaupun bagi gue pribadi dan banyak orang yang setuju juga, Lorenzo jauh lebih smooth ketimbang Quartararo, cuman bisa dibilang rada-rada mirip lah gitu, walaupun gak smooth Lorenzo, tapi dia cepat gitu. Itu sih. Bisa dibilang riding style-nya makanya dia cepat klop sama Yamaha gitu, walaupun dia underrated saat masuk ke MotoGP, tapi karena dia punya riding style yang mirip dengan Lorenzo, yang lembut, smooth, dan cocok dengan karakter Yamaha, ya dia menjadi ancaman yang terbesar lah bagi juara dunia gitu. Untuk juara dunia. Tadi lu sempat membahas masalah motor, juga masalah klop dengan motor Yamaha. Nah, bisa dibilang M1 sendiri atau motor Yamaha sendiri memang cocok banget sama Quartararo gitu kan. Nah, kalau gue lihat juga di luar ada masalah Quartararo, Viñales segala macam kan. Memang improvement motor Yamaha ini emang lebih mengarah ke Quartararo atau gimana gitu. Karena ya memang klop banget sih Quartararo dengan motor Yamaha gitu. Kalau bisa dibilang sih seperti itu, cuman bukan berarti motor ini didesain khusus untuk Quartararo gitu. Yamaha, cara kerja Yamaha sama kerja Honda itu berbeda. Kalau Honda itu sudah jelas lebih cenderung membangun motor untuk Marquez. Gitu. Karena Marquez seperti bisa dibilang mesin kemenangan Honda di zaman sekarang gitu kan. Dan Honda nggak mau kehilangan seorang superstar, seorang yang superior seperti Marquez. Mereka nggak mau kehilangan Marquez seperti mereka kehilangan Rossi dulu gitu. Jadi mereka pengen memanjakan Marquez sebagaimana dengan development yang dicocokkan lebih ke arah dia gitu. Suka setuju atau tidak, itu memang faktanya gitu kan. Walaupun mungkin nanti ada fans Marquez yang tidak setuju. Cuma kalau beda dengan Quartararo adalah dia datang dengan riding style yang smooth, dan kebetulan motor Yamaha ini juga membutuhkan rider yang juga smooth gitu. Jadi kebetulan ini menjadikan Quartararo sangat satu frekuensi sama. Jadi makanya rider sama motornya bisa klop. Iya, makanya mungkin kita agak mengarah ke rider Yamaha yang lain sedikit ya, sedikit. Mungkin kita akan bahas di episode yang lain mengenai rider Yamaha yang lain ya. Viñales sama Rossi itu membutuhkan motor yang sedikit lebih kaku, sehingga mereka bisa mengeksplor skillnya mereka gitu. Skill dan riding style-nya lah gitu. Kalau skill nggak bisa diragukan lah, Rossi sama Viñales nggak usah diragukan lagi skillnya kan. Cuma kecocokan antara riding style Rossi yang agresif dan Viñales yang butuh kekakuan agak sedikit lebih kaku, itu tuh dicocokkan dengan motor yang membutuhkan kelembutan ini jadi kurang sinkron gitu. Jadi Quartararo yang riding style-nya udah smooth ditambah motor Yamaha yang perlu dibawa secara smooth, ya jadi klop gitu. Memang gitu, bukan berarti Yamaha cuman develop motor untuk Quartararo, bukan. Mungkin di tahun depan iya. Cuma kalau kita bahas tahun sekarang ya enggak lah gitu. Ya enggak, karena motor ini juga dibangun sama ada andilnya Viñales juga gitu. Ya kalau dari statistik sendiri kan memang udah dilihat Quartararo dari 9 seri udah berapa itu berarti? Udah 5 kemenangan ya? Udah 5 kemenangan. 5 kemenangan. Jadi kalau dan sebenarnya ini juga di Jerez dia terkendala sama arm pump, harusnya menang. Iya betul. Di Catalunya pun dia terkendala sama permasalahan pertama ban depan habis.
yang kedua yang berpak itu. Iya. Kalau nggak mungkin bisa fight sama Oliveira untuk menang. Pokoknya kan? bisa dibilang di luar masalah yang lu bilang tadi, bisa dibilang hampir semua Hampir dari dia bisa perfect. podium Ya, gitu kan. hampir perfect Iya, ya, kalau itu dilihat sebenarnya. dari statistik memang udah kuat gitu Quartararo. Dan mungkin sedikit tambah dari gua, pesannya ya untuk Quartararo ya jangan cabut dari Yamaha dulu gitu. Karena ya Quartararo serupa sama Lorenzo yang mana itu dia udah terbiasa dengan motor yang smooth. Kalau dia cabut dari Yamaha ya misalnya cabut ke Ducati bakalan sedikit lebih susah untuk adaptasi dengan motor yang jauh lebih liar gitu. Jadi mending sama Yamaha dulu, panen gelar dulu kan. Gua kurang tahu kalau Quartararo kontraknya sampai tahun Tahun sekarang. 2022. 2022 ya. Oh, iya. Sampai tahun 2022. Ya, mana tahu kan kalau sampai 2021 dia ada pengen pindah ke pabrikan lain. Iya, gitu cuman kan. kalau menurut gua kalau Quartararo bisa saja perpanjang kontrak dengan Yamaha lagi ya, karena ya nggak ada alasan sih untuk Quartararo untuk cabut gitu kan. Kalau Viñales ya kita bahas sedikit ya, Viñales cabut ya karena dia merasa tidak nyaman dengan Yamaha. Sementara Quartararo apa sih yang nggak dia nyaman sama Yamaha sekarang? Motor udah cocok, layanan tim juga bagus gitu kan ya. Jadi tahun depan pun dia bakalan jadi leader development gitu kan. Ya kan karena Viñales cabut mungkin kemungkinan besar Morbidelli gitu betul, kan. betul. Cuma kalau misalnya walaupun Morbidelli udah berapa tahun di Yamaha, tapi kalau Quartararo udah juara dunia ya pasti masukan Quartararo lebih didengar lah gitu. Mungkin 60% 40% mungkin gitu. Tapi di luar itu tadi, kalaupun ini kan Viñales memang udah Udah fix ya. ya. Nah, ada nggak sih kemungkinan Quartararo ini bakal jadi rider tunggal atau memang bakal ada tandemnya gitu? Nggak mungkin jadi rider tunggal. Mungkin. Nah, lu bilang kira-kira yang bahas dikit ada mungkin lu bilang Morbidelli bakal masuk ya. Nah, kalau misalkan Morbidelli Quartararo umurnya sama kayak? Lebih tuaan si Morbidelli. Lu lebih tua Morbidelli ya. Lebih tuaan Morbidelli. Si Quartararo baru masih dia tuh lahiran tahun 99. Iya. Masih muda itu. Nah, itu dia tadi kan kalau masih muda. Berarti tahun ini baru 21 kalau nggak salah. Iya. 99 21. Ah, ya 21 lah ya. Ya, dari segi usia juga masih muda udah. Anak bisa dibilang anak emasnya iya gitu. betul. Jujur karena ya Rossi pertama kalau dibilang impact siapa yang paling berimpact sama Yamaha di sepanjang sejarah Yamaha menurut gua sih Rossi ya. Nah, apalagi di era MotoGP. Rossi sudah di masa senja karirnya, akhir-akhir karirnya, dan sebenarnya Viñales loh yang menjadi harapan Yamaha. Viñales didatangkan di tahun 2017 itu adalah sebagai bisa dibilang passing the torch ke Viñales gitu. Jadi Viñales ini adalah harapan jangka panjangnya Yamaha. Cuman nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak sesuai ekspektasi dan bisa dibilang ya untung lah bagi Yamaha Quartararo ini datang dan mungkin bisa dibilang masa depan Yamaha untuk beberapa tahun ini sudah terjamin dengan Quartararo gitu. Bagian masih muda 21 kan. Kita seumuran lah sama Quartararo. Nah iya betul kan. Ada Yamaha pengen kontrak kita gitu. Nah, cuma berapa karena overlap tuh. Nah, 21. Nah, kalau misalkan anggap Quartararo bisa extend kontrak dengan Yamaha, benar-benar untuk invest jangka panjang, kira-kira dari pendapat lu sendiri bisa nggak sih milestone beberapa rider veteran tuh bisa kesalip gitu? Beberapa sih iya, cuman kalau disandingkan dengan Marquez dan Rossi itu masih jauh sih. Masih jauh, cuma kalau dari segi usia ya, dari segi usia, cuman kan ingat loh, Acosta lagi datang. Oh iya, betul. Bentar lagi naik. Iya, dan Raul Fernandez kabarnya tahun depan juga naik ke MotoGP itu kelas kan. Acosta udah banyak yang ngincar. Iya, udah banyak yang ngincar dan gua rasa kenapa gua yakin Quartararo akan extend kontrak karena gini, Quartararo itu udah jadi incaran loh sama pabrikan lain di ujung untuk tahun ini, untuk 2021 sebenarnya udah jadi incaran dari tahun lalu. Nah, kenapa akhirnya Yamaha berani ganti posisi Rossi sama Quartararo? Karena ya
Yamaha nggak mau kehilangan Quartararo gitu, karena ini aset jangka panjang. Iya, iya. Nah, ini aset jangka panjang dan dan kami nggak mau kehilangan nih orang untuk untuk Rossi yang cuman mungkin bakal bertahan 1 atau 2 tahun lagi gitu. Kalau kita bicaranya tahun lalu ya, Iya, gitu. iya. Jadi ya itu bukti keseriusan Yamaha untuk mempertahankan Quartararo. Menurut gua ya, Quartararo bisa diberi gaji yang besar loh sama Yamaha untuk tahun 2023 nanti gitu. Ditambah dengan bonus-bonusnya, kalau menang kan ada bonus, Iya, kalau tidak ada bonus juga. Iya. Ya, bisa Cuman dibilang. ya kembali ke milestone tadi, mungkin untuk menyamai Lorenzo di kelas MotoGP bisa, Oh. menurut gua. Iya. Karena ya umur masih muda dan Lorenzo dari 2008 sampai 2016 8 tahun. Quartararo sekarang 21. Satu, ya. Berarti udah pakai 1 tahun kan. 7 tahun lagi. Kalau- Nah, kalau kalau sama Iya. kalau nasibnya sama-sama Iya, Lorenzo iya. ya gitu. 7 tahun waktu yang lama Iya, loh. iya. Dan menurut gua, kan kita bahasnya sekarang ini review mid season. Iya, iya. Quartararo adalah calon terkuat juara dunia. Menurut gue ya, kalau yang pabrikan lain masih inkonsisten lah gitu. Kalau Quartararo ya seperti di Sachsenring, Marquez menang. Quartararo posisi 3. Iya, iya. Yang Yamaha lain kemana? Rossi di nomor 14 kalau nggak salah saat itu. Morbidelli sama si Vinales di akhir di Iya. belakang. Walaupun Morbidelli ya beda motor ya. Iya. Morbidelli motornya lebih 21 tahun. Iya, motor lama ya. Ya motor lama dan banyak masalah dengan motor itu. Maksudnya itu motor itu bagus, cuman dengan improvement motor lain yang berkembang dengan cepat itu ya pasti ketinggalan lah motor tahun lalu gitu. Kalau Rossi dengan umur yang udah segitu dan sekarang udah di akhir-akhir karir ya nggak bisa terlalu diharapkan lagi. Vinales ya paling bisa diharapkan ya setengah musim ini. Iya. tahun depan udah cabut ya, cuman Quartararo lah yang bisa jadi harapan bagi Yamaha gitu untuk menunggu bibit 5 tahun ke depan gitu kan. Di luar Quartararo sendiri siapa sih kira-kira unggulan lo lah di luar Quartararo ya, unggulan lo untuk ini kita masih ada seri besok 9 seri ya, Ya. musim ini 9 seri. Ya, cuma seri karena Argentina ya cabut kan. Ya, Jadi ya. kalau nggak salah 18 seri jadinya tahun sekarang. Selain Quartararo unggulan lo siapa? Selain Quartararo, Unggulan siapa? 1 orang atau boleh 2 orang nih? Oh, dua awal ya. Dua awal ya. Kalau di atas kertas, Hah? Zarco Ah. di atas kertas. Iya. Dari statistik ya. Ya dari statistik Iya. karena dia kan bisa dibilang cukup konsisten lah. Dia konsisten menjadi Ducati terbaik. Ya, cuman ya sayangnya si Zarco ini belum pernah menang dan sedikit bisa dibilang kadang-kadang sedikit jauh dari kemenangan juga. Jadi kalau masih seperti itu ya melawan Quartararo yang sekarang overpower ya rada susah. Yang kedua adalah Mir. Kenapa Mir? Mir itu punya talenta dan mental dan dia cerdas loh sebenarnya. Gitu. Gua sebenarnya kalau gua kan fans Rossi nih. Iya. Dan sejauh ini belum ada rider yang bisa kayak make me interest sama mereka gitu. Kayak bikin gua tertarik sama mereka selain Mir. Iya. Selain Mir walaupun ya yang gua cari untuk nonton MotoGP itu ya Rossi gitu kan. Iya. I love MotoGP and I love Rossi also gitu. Cuman dari gimana dia bawa motor, gimana cara dia overtake, gua suka banget sama Mir. Gimana mentalnya dia. Kenapa dia bisa juara dunia tahun lalu? Karena dia konsisten gitu. Dia oke, start jelek, kualifikasi jelek, cuman perlahan-perlahan dia bisa recovery posisi gitu kan, dan akhirnya podium. Walaupun cuma 1 kali kemenangan, cuman konsistennya dia ini loh yang menjadi masalah bagi rider lain gitu. Jadi jangan sampai remehkan Mir gitu. Walaupun dia jauh dari segi poin, cuman ini masih 9 seri dan tahun lalu dia bagus di Austria, dia bagus di San Marino, dia bagus di Aragon, dia bagus pokoknya tahun lalu kan kebanyakan race itu di sirkuit-sirkuit yang mana sirkuit itu tahun sekarang di paruh kedua musim gitu. Oh iya. Nah iya. itu bakalan menjadi masalah gitu. Karena ya Suzuki bakalan kasih upgrade hose device
di paruh musim kedua ini. Nah, jadi mana tahu itu bisa menambah kekuatannya Mir lah gitu. Jadi don't rule out Mir. Oke, gitu. Nah, jadi menurut gua selain Zarko, Mir. Zarko kenapa gua pilih? Karena secara statistik dia yang paling dekat. Cuman kalau di tengah hati gua yang paling berbahaya bagi Quartararo adalah Mir. Gitu. Berarti Marquez nggak masuk nih? Marquez kalau Marquez sih andaikan dia nggak absen di 2 seri pertama, andaikan dia nggak DNF banyak, ya beberapa kali dia DNF musim ini kan, mungkin masih bisa. Sekarang pun masih bisa, secara matematis masih bisa. Cuman masalah Marquez itu pertama fisik, kedua rider lain berkembang, improve juga improve juga gitu. Yang ketiga masih ada masalah sama Honda, sama motornya. Cuman di paruh kedua musim ini mereka udah 5 minggu break loh, sama break kan. Dan 5 minggu 1 bulan lebih itu waktu yang banyak bagi Marquez, cukup panjang ya, cukup panjang untuk recovery fisiknya. Nah, Marquez bisa jadi berbahaya. Nah, ini untuk perebutan gelar juara dunia tahun ini, oke lah kita bisa bilang untuk Marquez sulit. Cuman jangan lupakan Marquez. Kenapa jangan lupakan Marquez? Marquez bisa mengacak-acak, mengacak-acak yang barisan depan lah gitu. Jadi misalnya gini, Quartararo harus setidaknya posisi 2 lah, nomor 1 Mir gitu. Cuma karena ada Marquez, Quartararo jadi nomor 3 gitu. Kan jadi minus 4 poin kan gitu. Jadi Marquez dan satu lagi Alex Espargaro. Oke lah, Aprilia masih sedikit jauh dari, masih tertinggal lah dari podium. Cuman setidaknya bakalan, ya contohnya kayak di Sachsenring, Alex Espargaro jadi menghalang, dalam tanda kutip menghalang Miguel Oliveira untuk mendekati Marquez kan. Andaikan si Alex Espargaro nggak ada, mungkin udah kekejar, mungkin udah diganggu lah Marquez sama Oliveira gitu. Jadi ya perebutan gelar juara dunia tahun ini banyak rider yang terlibat, cuman sudah mulai mengerucut gitu. Oliveira juga ada di sana, Zarco, Bagnaia, Miller. Jadi menurut gua masih sedikit misterius, cuman Quartararo yang terkuat. Marquez bisa ngacak, Marquez kuda hitam lah gitu. Espargaro juga. Oke, terakhir sebelum closing. Karena bisa dibilang ini kita sebenarnya kita mau banyak dulu banyak ya. Coba nanti untuk episode selanjutnya lah. Beberapa episode untuk review mid season ya. Nah, terakhir nih, dari sekarang paruh kedua musim ini bakal sebentar lagi, minggu depan paruh kedua musim. Kira-kira lo megang siapa di akhir nanti? Satu rider aja. Untuk jadi juara dunia. Iya, betul. Ya, no doubt Quartararo. Ya, sama sih gue. Kalau soalnya jarak poinnya udah cukup jauh gitu kan. Kecuali kalau misalnya Mir nomor 2 nggak terlalu jauh, ya gue juga jagoin Mir sih. Soalnya sedikit lagi ya, Joan Mir itu untuk head to head battle dia itu ya kuat. Cuman kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang Quartararo. Pokoknya kita nunggu hasil gimana paruh kedua musim. Pasti lebih banyak hal-hal baru yang bakal terjadi kan. Oke, mungkin sekian. Ada tambahan dah? Ya, minggu depan MotoGP udah mulai di Austria. Mungkin sedikit bahas tentang Austria ya, beberapa salah gitu. Ducati bakalan ada di sana. Nah, itu yang jadi masalah bagi Quartararo. Di paruh musim kedua ini banyak race yang mana itu menguntungkan bagi seperti Ducati, KTM, Honda juga, dan Marquez gitu kan, Marquez bersama Honda. Jadi walaupun oke lah, Quartararo bilang di Austria ya nggak jelek-jelek amat kok. Gua tahun 2019 bisa nomor 3, Vale bisa nomor 4, Vinales nomor 5, kami nggak terlalu jelek juga kok. Iya, nggak terlalu jelek, cuman siapa yang terkuat di sana gitu. Yang kita bahas itu bukannya yang tidak terlalu jelek, tapi siapa yang bagus di sana gitu. Yang bagus di sana, Oliveira juara loh tahun lalu di sana. Si Ducati dengan Dovizioso juga juara loh di sana.
Dan Miller sekarang ya lebih baik daripada tahun lalu lah sedikit. Ya walaupun terkadang lebih buruk daripada tahun lalu, cuman ya dengan 2 kali kemenangan dia punya confidence yang lebih daripada tahun lalu, bisa menjadi berbahaya. Bagnaia juga gitu. Walaupun sekarang akhir-akhir ini si Bagnaia kurang konsisten, cuman ya tetap hati-hati sama Bagnaia gitu. Ya Suzuki tahun lalu juga terbukti di track-track yang seperti Austria juga bagus, Misano juga bagus, Aragon juga bagus. Mungkin yang bakalan menjadi titik kuat Yamaha ya di Misano. Aragon ya bisa dibilang ada beberapa titik yang menjadi kuat Yamaha, titik kuat Yamaha. Dan Valencia ya itu tergantung Quartararo-nya lagi gitu. Ya itu sih. Ya gimana ya, kita bakal lihat lah ya gimana paruh kedua musim ini. Jadi kita bakal lihat sama-sama. Jadi thank you buat yang udah nonton, yang udah dengerin juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.